pernah tuh 3 kali atau 4 kali gitu. Ada yang pernah sampai nawar gitu, nanyain open BO apa enggak gitu. Ih Gila, serius itu kan, nanyain open BO? ih sumpah. Selamat datang dan kembali lagi dengan aku di sini Danang Grisadewa. Selamat datang buat kalian yang baru join gitu kan. Nah, kali ini aku udah sama Ayu Lestari. Apa kabar yuk? Baik, cuma kayaknya kurang baik karena bosen Uh-uh. ya di rumah terus. Dan Berarti ini udah di rumah nih? Apa? Udah di rumah? Di rumah, tapi bukan di rumahku, tapi tetap karantina di sini, di Gunung Kidul aku. Di Gunung Kidul, mantap. Tapi aslinya di mana sih? Purworejo ya? Iya, Purworejo kan tertinggi tuh se-Jateng gitu, jadi agak ngeri juga. Oke. Jadi gini, aku mau ngomong tentang UGM cantik, tapi sebelum kita ngomong ke situ, aku mau tahu dulu apa sih arti nama Ayu Lestari itu menurut kamu apa sih? Ayu Lestari itu, Ayu itu kan artinya cantik. Terus Lestari Oke. itu artinya terjaga. Itu kalau dari orang tua aku ya. Nah, sebenarnya ada makna lebih dari itu tuh. Mereka tuh pengen Ayu itu, aku tuh jadi anak yang cantiknya tuh luar dalam dan selalu terjaga. Jadi ya mereka berharap aku tuh jadi orang yang stabil karena kan aku labil ya. Gitu. Oke. Cantik luar dalam. Nah, jadi cantik luar dalam dan berarti kamu mengamini dong kayak oke, nama itu membawa apa ya? Doa, sebuah doa dan pada akhirnya Ayu juga pun masuk UGM cantik. Apakah itu berpengaruh? Pengaruh gak sih kayak gitu? Ngaruh enggak sih sebenarnya, karena apa ya, kalau misalnya beneran doa gitu kan, yang mengamini harus orang tua aku dong, maksudnya, dan yang alhamdulillah itu orang tua aku, bukan orang-orang. Paham gak sih? Oke, paham sih, paham. Terus apa sih kalau kamu besok berkeluarga nih, contohnya berkeluarga, terus kamu pengen punya anak namanya siapa? Karena kamu juga bilang kalau nama itu doa gitu kan. Aku tuh nggak tahu kenapa, aku tuh pengen banget punya anak. Kalau cewek itu pengen aku kasih nama Paula. Paula, kenapa tuh Paula? Panggilannya Ola. Nggak tahu, orang-orang yang namanya Paula tuh ini cakep-cakep. Oke. And I Bukannya adore. Olaf itu yang ini ya, yang jadi saljunya di film Frozen ya? Apa? Kenapa? Yang jadi manusia salju di film Frozen tuh namanya Ola ya? Itu kan Atau Olaf itu? Olaf. Oh iya. Ola, berarti Paula ya. Oke. Agak. Oke. Apapun itu yo, jadi kita bakal ngomongin tentang UGM cantik dan kamu kebetulan udah 2 kali masuk ya di UGM cantik ya? Iya, aku 2 kali. Kenapa 2 kali gitu loh? Nggak tahu, dan itu kan kenapa itu? Ada ceritanya nggak tahu, nggak tuh? adminnya gabut mungkin ya gitu. Nggak Nah. tahu juga. Dia kan ngagetin gitu kadang pagi-pagi gitu kan. Kak izin repost fotonya, paling gitu doang. Oh, berarti udah ada izin gitu ya? Udah Ada. izin dulu. Ada. Terus kamu iya aja gitu. Aku iyain aja. Kayak buat seru-seruan Oke. aja. Berarti kamu angkatan berapa sih? Aku angkatan 18, FISIP. 18 FISIP ya. Dan kamu tahu UGM cantik itu setelah kamu udah masuk di UGM atau sebelum kamu masuk di UGM terus udah kepo-kepo gitu? Setelah aku masuk UGM sih, misalnya teman-temanku tuh pada ini kan yang cowok-cowok gitu pas nongkrong gitu. Ih, dan cakep nih masuk UGM cantik gitu kan. Terus ya akhirnya tau lah ada UI cantik lah apa segala macam, ada UGM ganteng juga. Berarti kamu follow UGM cantik, UGM ganteng juga? Aku follow UGM cantik, aku follow UGM ganteng. Soalnya, kenapa? apa ya? Kalau aku sendiri sih buat cuci mata. Soalnya cantik-cantik. Terus Danang masuk UGM ganteng gak sih? Ganteng UGM. Danang masuk. Penghinaan kayaknya nih kalau
Ayo, Admin ya. UGM ganteng gitu ya. Tek. Tapi sebenarnya aku mau nanya sih, standar kriteria ganteng sama kriteria cantik itu apa gitu loh? Maksudnya kadang nih aku nggak tahu. Kadang aku kalau scroll di UGM cantik tiba-tiba ya menurutku cantik tuh relatif ya. Terus ada yang komen, "Min, kayak gini kok masuk UGM cantik dan lain sebagainya." Tapi kalau Bener menurut kamu bener. cantik tuh kayak apa sih? Kalau Definisi kalau cantik. kita ngomongin dari sisi akun UGM cantik ya, menurutku tuh buat mereka tuh yang penting Heeh. fotonya tuh HD, terus ya emang mbak-mbak cantik gitu deh gitu. Tapi kalau aku sendiri mendefinisikan cantik itu the Heeh. balance of beauty, brain and behavior. Jadi kayak kalau tiga-tiganya di-mix dengan baik tuh jadi cakep banget kayak Dian Sastrowardoyo gitu kan. Mukanya Oke, cakep, Dian otaknya Sastro. pinter, Heeh. behavior bagus. Iya gak sih? Jadi iya bener banget aku setuju sih kayak Dian Sastrowardoyo itu juga merupakan salah satu tingkat cantiknya orang Indonesia itu salah satunya ya lihatnya Dian Sastro gitu loh. Iya, Nah kalau kamu sendiri ngomongin berarti, cantik tuh nggak cuma cantik fisik gitu ya. Kalau bener. nama kayak kamu ngomongin nama Ayu sendiri itu, kalau namaku ya berharapnya orang tua aku sih ngomongin tentang cantik itu nggak cuma fisik, tapi cantik luar dalam kan gitu berarti kalau Betul. ngomong gitu ya. Nah, terus kalau ngomongin ini nih UGM cantik lagi, kalau kamu tadi cuci mata, terus, Iya. lingkungan sekitarmu mungkin juga kayak gitu juga. Aku mikirnya gini men, kalau UGM cantik itu kan biasanya isinya cowok-cowok. Heeh, Kalau UGM ganteng mungkin isinya cewek-cewek. Ternyata enggak ya. Itu ada alasan tersendiri nggak sih? nggak tahu, aku sih aku nggak mau menyimpulkan ya, misalnya tujuan orang follow kan Heeh, beda-beda. Ada yang tujuannya tuh emang mau heeh, cuci mata, ada yang tujuannya tuh mau comparing, ada yang tujuannya tuh mau, nyari apa, talent buat paid promote dan segala macam. Jadi I don't judge people who oke. follow them sih. Tapi semenjak kamu follow gitu ngerasa insecure gitu nggak sih? Kadang cewek kan, "Anjir aku insecure," gitu. Iya. Gitu-gitu nggak? Iya sempet tahu. Jadi tuh waktu waktu aku jadi kan UGM Cantik kan follow aku duluan waktu itu, udah lama banget. Mhm, Terus abis itu aku liat, ih cakep-cakep ya gitu, tapi kayak ya udah gitu. mmm. Selama waktu itu waktu aku PPS selama cowokku nggak sama mereka ya udah gitu. Oh gitu. Intinya Tapi kalau sempet prinsipnya insecure. cowokku nggak sama mereka ya udah gitu ya? Iya, gitu. Berarti kalau gini nih, UGM cantik, kita ngomongin UGM cantik, kan Heeh, ada juga UI cantik, ada juga Unpad gelis, mungkin itu top 3 yang aku tahu sih ya. heeh. Kayak ITB ada juga kayaknya tapi nggak begitu aktif. Nah menurutmu nih, sebagai anak UGM gitu, menurutmu cantiknya anak UGM kalau dibandingin dengan, cantiknya kampus lain tuh lebih di mananya? Aku sih ngeliatnya nggak tahu kenapa ya muka-muka di Nah, akun-akun kayak UI Cantik, UGM Cantik tuh muka-muka metropolitan semua. Tapi kadang-kadang yang di UGM Cantik tuh ada yang mukanya tuh muka-muka yang ngademin gitu loh, muka-muka adem. Jadi bukan muka yang cantik oke. cantik gitu, tapi mukanya yang adem dan itu kayak aku ngerasa lebih banyak nemu di UGM Cantik. Yang mbak-mbak yang polos gitu, nggak pakai makeup, nggak pakai apa-apa, tapi mukanya tuh ngademin. Iya, kalau Inner UGM beauty lah ya. inner beauty iya bener banget inner beauty-nya tuh kayak ada. Kayak di foto doang tapi tuh keluar. Mmm, terus gini, aku mau tanya nih, kayak kayak rasanya masuk UGM cantik gimana sih? Kalau kamu tanya, "Danang masuk UGM ganteng nggak sih?" "Enggak, aku nggak tahu adminnya siapa," gitu kan, Heeh. "aku follow juga Teman-teman enggak," gitu, kayak maksudnya apa ya, kayak, "Aku follow UGM ganteng." tapi pernah ditawarin? Pernah ditawarin? Hah? Emang gitu ditawarin? Aku, jujur nggak tahu ya konsepnya konsepnya tuh gimana, aku nggak tahu gitu loh maksudnya. Aku tuh nggak tahu Gimana? ya mereka tuh nemu akunku tuh dari mana. Mungkin kayak misalnya Mhm, aku sih asumsiku sih temanku misalnya kayak aku upload foto nih, terus abis itu mereka nge-tag mmm, nge-tag UGM cantik gitu, terus mungkin adminnya, di-tag kan ngelihat wajar, terus habis itu ya udahlah masukin aja kurang konten nih kita gitu. Barangkali gitu. Gue sih mikirnya gitu sih. oke, Terus habis itu entar lu di DM gitu, mmm. boleh nggak di-repost? Tuh. Oh, boleh nggak di-repost? Dan setelah kamu repost nih, posan Mhm. pertama, kayaknya kamu di Visimart atau di mana itu? Yang posan pertama? Iya Yang ini enggak nih, aku di foto Dijilid foto ini nih, foto yang di kaos hitam itu, ya kan? eh, itu Marun, kaos Itu Marun, iya marun ya? di Dijilid itu, Dijilid Cafe.
Oh ya di Jilid Cafe? Heeh. Di Visip atas. Dapat pos itu pertama setelah di-post gitu? Heeh. Rasanya gimana? Rasanya ini lucu lihat komen-komenannya. Jadi kayak lebih seneng lihat komenannya gitu. Kayak pada lucu-lucu gitu. Oke. Perasaannya Setelah itu setelah gini sih, jadi kayak setelah gue masuk nih kan diceng-cengin nih sama anak-anak kayak jalan ke San Siro gitu, terus Oke. diceng-cengin gitu. Tapi seru. Tuh. Biasanya kalau di kampus kan ya apa ya, di kelas, di mana tongkrongan biasanya kalau orang yang baru masuk UGM cantik tuh biasanya langsung, "Weh, UGM cantik, weh, UGM Iya cantik," gitu nggak? bener, Ngerasain iya gitu nggak? Iya kan? bener. Jadi kayak diceng-cengin gitu. Tuh. Berarti Apalagi tuh itu pertama kan? iya, apalagi waktu Terus itu gimana jadi gimana? setelah apa namanya? Pas gue di repost sama game cantik itu, gue baru putus sama cowok gue. Jadi itu komenannya isinya ini pada nge-tag mantan gue. Jadi ya gitu. Nyesel loh gitu ya. Berarti sampai sekarang masih ini atau udah ada? Apa? Oh, masih jomblo apa ini udah ada nih? Apanya? Oh, gue. Oh, iya. Gue aduh. Nah, biarkan netizen yang menebak ya gimana. Intinya udah putus sama mantanmu yang dulu. Kalau sekarang sih udah putus sama mantan gue yang Kalau terakhir. sekarang cuma Ya nggak mau jawab. udah. Oke, biarkan netizen yang menyimpulkan. Silakan kalian perang-perang dah tuh di kolom komentar gitu kan. Oke, setelah itu kamu dapat ini nggak kayak dari mantanmu terus tiba-tiba ngechat gitu, wah aku menyesal Dapet gitu, apa? gitu ada gitu ya? Kayak dari mantanmu kan kamu bilang tadi habis putus gitu, Putus weh. terus kamu tuh masuk di UGM cantik gitu kan, terus setelah teman-temanmu pada nge-tag yang mantanmu itu, terus mantanmu itu ada apa gitu atau mungkin kamu kalau putus tuh masih follow-followan gak sih? Kalau biasanya Enggak follow-followan kan sih. suka sindir-sindiran status gitu apa gimana? Enggak. Reaksinya Kita dia tuh gitu. enggak sih, enggak sama sekali. Enggak. Saya Enggak, dia juga udah orangnya cuek lost gitu. banget. Iya, dia cuek juga. Oke. Ini pertama. Terus yang kedua, ya kalau nggak salah pakai kebaya itu. Iya, gue pakai Itu kebaya. gimana lagi? Ini jarang loh, men. Maksudnya seseorang masuk di akun gitu di repost 2 kali gitu loh. Itu ada apa gitu loh. Itu tuh udah lama juga sih, bulan ini bulan Oktober kan itu. Nggak tahu, aku cuma upload foto. Itu pun aku nggak ada yang komen UGM cantik itu. Terus tiba-tiba besokannya di DM sama akun UGM cantik sama adminnya, "Kak, boleh repost lagi ya?" gitu. Terus tak iyain. Oke. Berarti kan kamu sempat DM-an ya sama adminnya ya? Ya sempat. Tapi kamu tahu nggak sih adminnya siapa sebenarnya? Nggak tahu sumpah. Lo tahu? Oke. Ya aku justru kalau tahu aku nggak nanya gitu, aku nanya. Dan menurutmu itu anak UGM nggak sih? Iya. Anak UGM. Kenapa? Kok tahu anak UGM? Kalaupun enggak mungkin alumni, soalnya kan kayak misalnya gimana caranya dia nge-reach cewek-cewek ini kalau circle-nya bukan circle anak-anak UGM kan juga agak susah nyarinya nggak sih? Kan bisa di tag sekarang mah, iya nggak? Kalau aku sih percaya kalau itu tuh pasti lingkaran UGM, jadi anak UGM entah itu alumni atau apa gitu. Ya nggak tahu sih. Aku dong. Berarti ini nih ya, ada salah satu akun gini-ginian juga, cuma nggak tahu ya sekarang ya. Kalau dulu itu ada salah satu contoh kasus orang tuh nggak terima pos-posan apa dia di post terus nggak bilang dan lain sebagainya. Berarti ini emang udah aman ya, dia udah izin. Berarti kalau kamu emang nggak mau ya nggak di post gitu kan. Tapi menurutmu nih, ini opini pribadi kita ya. Jadi tidak menyinggung admin UGM cantik gitu. Menurutmu gini, dia kan kayak akun repost. Terus setelah dia itu juga istilahnya
ada paid promote lah, ada endorsement masuk ke situ. Itu ada kayak sharing profit gitu nggak sih Sharing, kayak kayak ke sharing yang profit udah gitu. di post gitu? Ada nggak? Kayak sharing profit gitu. Mm-mm. Enggak lah, enggak ada. Berarti cuma istilahnya kalau kamu di post itu udah yang penting kayak Iya, pride gitu heeh, dapet gitu ya. iya gitu. Tapi sebenarnya, Terus kalau tapi kayak menurut gimana gue gimana? sharing profitnya kayak misalnya nih, aku misalnya nih gitu kan, aku butuh Mm-mm. publikasi ketika aku masuk UGM Cantik kan aku dapat apa yang aku pengen, terus dia dapat konten kan, jadi kayak simbiosis mutualisme buat yang cari-cari Ya kayak gitu-gitu. lebih ini ya kayak apa ya? Kamu juga kita orbitin lah kalau apa sih Korea itu apa sih namanya agensi Iya ya? iya kayak gitu-gitu. Agensi lagi mengorbitkan kita juga dapat konten loh gitu ya berarti lebih kayak gitu. Ya gitu deh. Nah Tapi gue gak nyari gituan sih. terus apa? Kalau gue gak nyari publikasi juga sih. Aku nggak Hmm. mencari itu, tapi ya udah. Terus Tapi kalau kalau ada yang mau follow Instagram boleh lah ya. boleh lah ya. Follow ya. Apa Instagramnya? Apa At Instagram? at at ayolestr166. Oke, biasanya nih di komen nih kalau kalian nyari Instagramnya, aku nggak cantumin di Iya. bio di sini. Nanti Kalau nanti yang kalian nonton ribut yang harus dapat nonton sampai Instagramku sini. dari videonya Danang nanti aku follow back. Weh, gila, berapa orang tuh? Berapa orang yang di follow back? Ya berapapun deh. Dan apa syaratnya? Kok tahu? Aku nonton dari channelnya Danang gitu. Screenshot Kenapa? bikin story, screenshot videonya atau di screen capture gitu, tag aku sama Danang. Oke? Tag aku sama Danang dan itu berapa lama jangka waktunya? Gila loh men, kita nggak expect ini video aku upload di YouTube. Kita nggak tahu sampai kapan loh. Kita nggak tahu sampai kapan. Kamu sampai punya anak, kamu masih bakal nge-fallbackin orang yang Iya. nge-share kayak gitu. Sampai anak gue si Ola lahir gitu ya. Aduh. Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting lo nggak rese. Oke, nggak rese. Mm-mm. Nah gini, kan pasti gini ya, sebagai cowok nih, sebagai cowok, kadang kan itu juga menjadi, ini jujur aja nih ya, kita cowok-cowok kan pasti kalau nonton UGM Cantik atau apa yang cewek-cewek gitu biasanya jadi bahan omongan tuh. Waduh, ini kayaknya halu gitu loh. Terus kalau kamu nih, liatin komen-komen lucu dan lain sebagainya, pernah nggak sih kayak ada pengalaman nggak enak gitu kayak, catcalling atau apa gitu? Di internet dan di dunia nyata? Kalau aku lebih parahan di ini sih di internet. Jadi kayak banyak jadinya yang follow aku. Terus kan ada request message gitu kan. Nah itu pernah tuh tiga kali atau 4 kali gitu. Ada yang pernah sampai nawar gitu, nanyain open BO apa enggak gitu. Ih Gila, serius itu kan nanyain open BO? ih sumpah sampai nego gitu 3 juta. Nah dikerjain lah sama abang-abangku kan. Sampai mau dipukulin gitu. Gitu deh. Iya. Serius? Itu Mm-mm. sampai ada yang kayak gitu? Aku nggak Iya. expect sampai situ loh malah, serius. Serius, tanya deh yang pernah masuk UGM Cantik gitu, pasti ada deh satu orang gitu paling enggak yang flirting gitu terus sampai gitu deh. Dan itu tuh kayak tiba-tiba nanya open BO nggak kak gitu, aneh banget. Itu Crypto, ada kayak apa ya? creepy gitu. Eh, kayak ada orang yang apa sih? Eh, kan kita ngomongin tentang fuckboy gitu. Ada juga apa sih istilah baru tuh kayak sugar daddy gitu. Itu Oh. lebih ke golongan yang mana tuh? Lebih golongan yang mana biasanya yang nanya, open BO nggak gitu? Ih mereka tuh fake account. Oh, fake account. Jadi nggak Iya, pakai account realnya ya? enggak, nggak tahu. Ya. Tapi Berarti aneh kita aja. emang nggak tahu ini random gitu ya? Iya random banget. Tiba-tiba open BO nggak kak? Aku sampai pernah Terus kalau di pernah kasar banget. lanjutin. Aku pernah sama kamu kasar banget, maaf ya buat yang nonton yang ngirim ini. Aku bilang gini, ya ampun mas kamu beli aja nggak mampu, aku bilang gitu. Gitu. Sorry ya. Oke. Jadi berarti emang sisi positifnya itu ada tapi negatifnya juga ada ya. Ada. Walaupun kayak sebaik-baiknya orang dan sebagainya itu tetap pasti ada yang kayak gitu ya. Ada. Terus itu kan di dunia apa ya maya. Kalau di dunia nyata itu
Kamu ada pengalaman nggak? Video nyata rata-rata sih misalnya deh kan, misalnya tuh biasanya pas aku lagi abis 2 kali kan, habis di repost gitu kan pasti kan insight-ku banyak. Terus kan kunjungan profilku juga lumayan banyak. Pernah tuh sampai 3.000-an lebih. Berapa sih? Berapa ribu ya? 8.000-an lebih. 4.000 deh, nggak 8.000. Nah itu ini, jadi kayak teman-temanku gitu yang punya usaha apa gitu, jadinya aku iklanin gitu. Jadi kayak ini ya, selebgram dadakan ya. Iya, kayak selebgram dadakan yang cuma 2 hari 3 hari gitu. Tapi gimana tuh? Maksudnya itu setelah kita masuk di UGM Cantik atau di mana, terus kayak merubah nggak sih kayak, gue tuh udah pernah masuk UGM Cantik loh, atau gimana? Biasa aja atau gimana? Kalau kamu sendiri, kadang ada orang kan beda-beda tuh. Maksudnya kayak dari guenya, dari akunya. Aku enggak lah. Aku biasa aja. Ya? Cuma ini aja buat ceng-cengan anak-anak tongkrongan. Misalnya kayak lagi jalan di San Siro nih gitu kan, terus ceng-cengin gitu. Tapi misalnya ada orang kenalan terus kayak, oh dia UGM Cantik loh, padahal kayak aku tuh biasa aja, nggak bangga-bangga amat juga. Tapi seneng karena kayak tiba-tiba saya pernah nih aku nonton konser, terus tiba-tiba ada yang ini, Ayu ya gitu kan. Iya, kita pernah ketemu awalnya gitu. Enggak, aku pernah lihat kamu di UGM Cantik gitu. It was unexpected. Oke, inget gak sih kita ketemu pertama kali bikin konten? Ingat. Temanmu itu siapa itu? Temanmu itu? Agita. Si ini? Iya, Agita. Ini aja Mas, UGM Cantik Mas. Aku kan lagi bikin konten ya itu. Iya. Ini aja Mas, UGM Cantik Mas. Iya po gitu. Nah itu tuh aku juga itu baru-barunya putus tahunan, baru-barunya gue putus kan. Terus gue liat video gue, liat muka gue di video lu tuh masih jelek banget. Terus ambiar gitu ya. Itu habis konsernya Didi Kempot lagi ya, nyanyi Cidro. Berarti memang menghayati itu waktu syuting kali itu. Oke, terakhir nih yuk. Aku mau tanya nih, terakhir nih yuk. Kriteria cowok idaman menurut kamu tuh gimana? Cowok idaman nggak pernah punya sih. Terakhir kali punya kriteria yang tertanam di otak tuh tidak sesuai ekspektasi. Klise banget sih kalau aku bilang gini, cuman kalau namanya udah nyaman tuh, aduh mau jelek mau, itu deh. Tapi kalau misalnya mau normatif ya yang beauty, which is ganteng, brain, which is pintar, behavior sama kelakuannya bagus gitu loh, baik, bisa nge-treat perempuan dengan baik. Gitu. I will treat you kayak, aku pernah baca gini, I will treat you like a king as long as you treat me like a queen. Ya gitu deh. Kayak dia punya sifat yang respirok gitu loh, respirokal. Jadi kalau aku ngelakuin apa, kamu hargain dengan cara ya lo ngebales apa kayak perlakuan yang sama. Peka deh intinya. Peka intinya. Kalau nggak peka, enggak. Enggak. Oke. Mungkin kamu ada yang pengen disampaikan nggak, unek-unek atau apa buat teman-teman nih kayaknya yang pengen bercita-cita, salah satu goalsnya mungkin masuk di UGM adalah masuk di UGM Cantik. Kamu punya pesan-pesan nggak buat mereka? Pesanku apa ya? Ini sih ya kalau aku sih jangan dijadiin tujuan utama sih. Maksudnya kalau kamu cantik tuh kamu pasti dilirik orang, jangan terlalu dikejar deh kayak gituan, nanti kamu di BO tau. Nggak, tapi nggak apa-apa, serius. Kamu tuh bakal dapetin hal yang di luar ekspektasi. Kadang-kadang kamu dapet privilege gitu loh. Ya, misalnya di Bonbin gitu kan, kayak ada yang nyisain meja buat kamu. Terus ada yang tiba-tiba kenal kamu nggak tahu dari mana. Tiba-tiba yang follow tuh ada banyak. Aku tuh waktu tuh pas pertama tuh nambah followers tuh 200 sampai 300-an gitu. Sekali posan doang ya, kayak gitu ya. Ya. Gila. Ya kejarlah apa yang menjadi impianmu. Tapi ya kalau gituan doang lah, jangan muluk-muluk deh. Intinya kejar aja impiannya. Nanti kalau kayak gitu juga bonus kayak gitu ya. Oke, thank you banget ya. Jangan lupa follow Instagramnya Ayu di @ayu_lstr. Berapa? Kok ada angka-angkanya gitu loh? Berapa? 166. Itu angka keberuntungan aku.
Oke. Ayu LSTR 166. Oke. Nanti kalau kalian share bakal di fallback katanya. Sampai kapan nggak tahu. Gitu. Iya, Thank you yang banget penting- ya udah tapi meluangkan syaratnya gitu. waktunya. Apa tuh? Tapi syaratnya kalian screen capture, abis itu tag Danang sama tag aku. Nah, itu syaratnya. Oke. Follow juga Instagramku @desadewa. Nanti ya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Terus kalau kalian punya rekomendasi apa yang ingin aku obrolkan, karena situasi corona ini saya nggak bisa kemana-mana gitu. Kalau tulis komen di bawah aja. Kalau Sibuk kalian mau konten, perang memperdebatkan apakah Mbak Ayu ini udah punya pacar atau belum, silakan komen di bawah dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you ya. Bye, thank See you you. semuanya. Oke. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Danang Girisadewa. Burung apa-apa wes ngomong. lucu. Oke.